Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Himsi Jatim yang berbahagia. Selamat sore para sahabat Himsi Jatim yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, karena pada saat pandemi ini salah satu hal yang sangat berharga oleh kesehatan kita harus menjaga imun tubuh adalah hal yang sangat penting dalam situasi saat ini adalah menjaga imun tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit maupun virus. Kita juga harus menjaga kesehatan kita, tidak hanya fisik, kondisi kesehatan fisik kita, tetapi juga kondisi kesehatan mental kita. Kenapa kita harus menjaga kondisi kesehatan mental kita? Karena pikiran kita bisa meningkatkan imun tubuh kita. Kesehatan mental bisa meningkatkan imun tubuh kita sehingga kita bisa sehat secara fisik. Oke, terima kasih yang sudah masuk di sini. Kita akan menginvite narasumber kita yang pada sore hari ini, yaitu Ibu Nadia Maria, MPSI Psikolog. Oke, pada sore hari ini, itu dia Ibu Nadia. Nggak gerak ya? Kelihatan ya gambarnya. Selamat sore. Selamat sore Ibu Nadia. Oke, apa kabar Mbak Dewi? Akhirnya ketemu ya? Iya, akhirnya ketemu juga. Selama ini Ya, cuma yang kemarin-kemarin hanya via WhatsApp aja. Oke. Akhirnya kita ketemu juga di sini. Oke, saya akan menyapa terlebih dahulu sahabat-sahabat Himsi Jatim yang sudah bergabung di sini. Terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita berada di acara Sharing is Caring bersama Himsi Jatim bidang pengabdian masyarakat. Tema hari ini adalah yuk bantu jaga kesehatan mental pasien penyakit degeneratif. Nah, di sini sudah ada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Nadia. Mbak Dewi, ini gambar saya kelihatan jelas ya? Maksudnya bergerak, kelihatan jelas? Putus-putus Ibu, jadi hanya suaranya yang jelas. Oh, untuk gambarnya, di saya untuk gambarnya putus-putus. nggak bergerak. Atau saya keluar dulu Iya, sebentar? Iya, kayaknya ada masalah koneksi Ibu. Saya keluar sebentar nggak apa-apa ya Mbak Dewi ya? Ya. Nanti saya masuk lagi sebentar ya. Silakan Ibu. Ya. Sambil menunggu Ibu Nadia yang ada masalah koneksi, saya juga akan menyapa teman-teman sahabat Himsi Jatim. Di situ ada banyak sekali ya, sudah masuk. Oke, kita invite lagi. Oke, kita menunggu Ibu Nadia di sini. Masih koneksi. Semoga koneksi. Belum ada gambarnya Ibu, belum ada. Di saya nih kalau jelas sekarang. Tadi iya. Jelas. Oke. Iya, belum ada Ibu. Belum ya? Oke, sebentar. Belum Ibu. Oke, sambil menunggu koneksi dari Ibu Nadia, saya akan membacakan
Vitae dari Ibu Nadia sebagai narasumber kita pada hari ini. Eh, Beliau nama lengkapnya adalah Nadia Maria, MPSI Psikolog. Beliau berasal dari Jember, Jawa Timur. Wah, bagaimana kabarnya Jember? Beliau eh, bertempat tinggal di Jalan Kertabumi 6, nomor 20, Jember. Beliau ini backgroundnya adalah psikologi klinis. Nah, ternyata psikologi klinis. Eh, Pantas ya, beliau lebih konsen pada kesehatan mental. Oke, ya kita lihat ini sudah ada eh, Bu Nadia sudah mulai masuk. Terima kasih Pak Yudo yang sudah masuk. Mbak Retno, sahabat-sahabat Himsi yang lainnya. Terima kasih atas bergabungnya. Oke, sambil menunggu Ibu Nadia yang koneksi, saya akan melanjutkan untuk kurikulum vitae dari Ibu Nadia. Beliau juga psikoterapi for adult. Ya, kemudian beliau juga seorang hipnoterapis, family therapy, maupun beliau juga concern pada community based palliative care for cancer patient. Nah, beliau itu sangat concern pada paliatif ya, paliatif untuk pasien kanker. Oke, semoga koneksi Bu Nadia lebih bagus. Oke, beliau ini S1 sama S2-nya itu dari UI. Oke, beliau sekarang bekerja sebagai Head and Clinical Psychology Consultant for Palliative Care di Baladika Husada Hospital, itu di Jember. Jadi konsultan paliatif di Baladika Husada Hospital. Husada Hospital itu kalau tidak salah ini ya, apa namanya, di DKT, Jalan TB Sudirman, seperti itu. Ya, semoga koneksinya lebih bagus, Bu Nadia. Oke, selamat sore Bu Nadia. Selamat sore, sebentar. Ini gambar saya kelihatan, Mbak Dewi? Belum Bu Nadia. Oke, sebentar ya. Ini kita tadi udah beberapa kali keluar masuk sih. Iya. Kayaknya apa? Hujan di sana Bu Nadia? Iya. Wah, Bu Nadia kayaknya koneksinya belum baik. Bisa juga karena Jember itu kotanya kota hujan, jadi susah untuk koneksinya. Semoga lebih baik. Oke, sahabat Himsi Jatim yang berbahagia dan sehat selalu. Di sini saya akan menyapa, terima kasih yang sudah masuk. Wah, Ibu Atika, Ibu Meli, Bu Sri Purwandari, terima kasih atas kerja sudah bergabung pada sore hari ini di acara Sharing is Caring bersama Himsi Jatim bidang pengabdian masyarakat. Tema pada sore hari ini yaitu yuk bantu jaga kesehatan mental pasien degeneratif dengan narasumber Ibu Nadia Maria, MPSI Psikolog.
Beliau itu adalah kepala konsultasi psikologi untuk paliatif di Rumah Sakit Baladika Husada Jember. Oke, semoga ini bisa koneksinya dari Bu Nadia. Oke, beliau juga banyak sekali ya riset sama bukunya, semuanya lebih pada bidang paliatif, resiliensi, kesehatan mental, seperti itu, concernnya pada pasien kanker di sini ya. Wah, selamat sore Bu Nadia. Maaf ya. Sekarang sudah kelihatan. Nah, koneksinya sudah bagus. Semoga koneksinya bagus sampai akhir. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya Bu Nadia? Baik-baik. Sehat. Semoga sehat-sehat ya. Nah, makasih. Mbak Dewi sehat juga. Kita harus sehat ya, Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Bu Nadia sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Husada Hospital? Enggak, jadi di kalau rumah sakit saya buka biro sendiri. Saya buka gitu. Sendiri. Tapi biro kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Baladika Husada untuk perawatan paliatif. Gitu. Dan komunitas Baladika Husada itu apa? DKT itu tak, Bu? Betul, DKT. Iya, saya sering ke ini, Bu, apa namanya? Sering ke Jember habisnya, Bu. Oh ya? Memang sering? Iya, karena memang rumah orang tua saya itu di Situbondo. Oh iya, deket ya berarti ya? Iya. Kapan nih ke Jawa? Sekarang nggak bisa ke Jember ya? Iya, ini kena lockdown ini Bu, kena lockdown. Kapan-kapan ya, semoga bisa ketemuan di sini ya? Iya, untung kita bisa ketemuan di sini. Oke, untuk waktu selanjutnya silakan dari Bu Nadia Maria untuk memberikan materinya tentang kesehatan mental pasien penyakit degeneratif. Oke, silakan Bu Nadia. Iya, baik, selamat sore teman-teman HIMSI Jatim, selamat sore teman-teman Garwita, terima kasih ya, sore ini kita sudah bareng-bareng di sini. Saya mohon maaf karena tadi sempat lama untuk masuk karena ada gangguan koneksi. Nah, sore hari ini saya sebenarnya memang pilih topik kesehatan mental untuk pasien penyakit degeneratif gitu. Kenapa memilih topik itu nanti saya bisa cerita lebih lanjut ya. Mungkin sebelumnya kita samakan persepsi dulu tentang sebenarnya penyakit degeneratif itu apa saja yang termasuk di dalamnya. Jadi intinya penyakit degeneratif atau mungkin orang-orang lebih banyak menyebutnya dengan istilah penyakit kronik, ya, itu adalah penyakit di mana keadaan tubuh itu terus menurun, baik organ, jaringan, karena suatu penyakit, dan biasanya itu memakan waktu panjang, 6 bulan sampai lebih ya, dari 6 bulan, dan tanpa penanganan yang serius, keadaannya bisa semakin memburuk di situ. Contohnya sebenarnya banyak, bisa diabetes terutama, terus kemudian juga kayak penyakit jantung, osteoporosis, Alzheimer, sampai kanker. Kalau saya sendiri mungkin seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Dewi ya, saya memang lebih banyak berurusan dengan pasien kanker di perawatan paliatif kami, dengan pendekatan komunitas di sana. Jadi kita tidak secara individu seperti itu, konseling enggak, tapi kami pendekatannya lebih pada komunitas. Nah, terus kenapa saya membahas tentang ini? Karena kan selama ini pandemi ya, kurang lebih 3 bulan ini, kita sangat concern dengan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19 di situ. Dan memang itu kelihatannya ngeri gitu ya, mengerikan. Banyak yang meninggal, banyak yang terserang. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ada satu kelompok orang yang terlupakan di sini, yaitu mereka yang menderita penyakit kronik degeneratif bukan COVID. Kenapa saya bilang terlupakan? Karena sepertinya jarang dibahas nih mereka ini. Jarang dibahas, dan juga mereka sebenarnya menjadi kelompok orang yang paling dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena banyak hal ya. Pertama pasti takut ke rumah sakit di situ. Jadi
Kalau menurut penelitian di beberapa negara, termasuk di Indonesia juga, kalau di Inggris terutama ya, nah itu laporan keadaan darurat itu menurun sebanyak 55%. Keadaan darurat penyakit jantung itu menurun 75% selama pandemi ya, jadi ya. Terus laporan gawat darurat kanker menurun 75% di situ. Padahal sebenarnya yang menurun itu hanya laporannya saja, kasusnya itu tetap banyak. Dan bisa dibilang di sana diperkirakan setiap minggu itu terdapat 2.000 kasus kanker baru yang tidak terdiagnosis karena pandemi. Karena orang takut pergi. Sehingga bagi para peneliti, para pemerhati kesehatan sebenarnya ini menjadi bom waktu yang baru. Sekarang di Cina sendiri itu juga kan kondisinya sudah dianggap terkendali terkait COVID ya. Jadi mereka rumah sakit mulai buka dan rumah sakit kewalahan karena pasien dengan berbagai penyakit itu membanjiri rumah sakit. Nah, kondisi seperti ini yang mungkin akan kita hadapi setelah misalnya kita menganggap bahwa COVID ini dapat terkendali di situ. Nah, sehingga kalau menurut saya sendiri, kita penting, apalagi kalau kita menjadi significant others ya, orang menjadi anak, pasangan gitu kan, saudara dari seseorang yang menderita penyakit kronik degeneratif di sana. Apa yang perlu dilakukan, sehingga itu yang akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan lah kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya terus kita bertanya apa sih yang harus dilakukan gitu, secara umum sebenarnya para pasien dengan penyakit degeneratif ini kan mereka orang-orang yang sebenarnya lebih rentan stres dibandingkan orang sehat. Kanker sendiri, ketika seseorang terdiagnosis kanker itu mereka sudah cukup mengalami perubahan kepribadian ya. Jadi lebih rentan depresi, lebih rentan anxiety ya, cemas, terus mood swing seperti itu sudah terjadi. Bahkan ada yang sampai bersifat lebih agresif, mengalami gangguan memori dan lain sebagainya. Itu baru awal. Nah, ketika ada pandemi, kondisi ini menjadi lebih kompleks. Mereka mau ke rumah sakit takut. Bahkan ada yang mengeluh sulit mendapatkan obat ketika pandemi terjadi di sana. Sehingga masalahnya menurut saya ini sudah lagi bukan masalah yang ringan ya. Kita harus juga memperhatikan kelompok yang menurut saya agak terlupakan ini di sini. Nah, apa terus kemudian yang bisa kita lakukan? Taruhlah kalau di rumah ya, entah ayah kita, ibu atau nenek gitu ya, atau kakak kita memang adalah pasien degeneratif, penyakit kronik degeneratif. Yang pertama pasti menjaga kesehatan fisik ya. Pasti teman-teman udah sering baca, entah di media sosial, entah di koran gitu ya, internet ya. Caranya gimana sih jaga misalnya orang-orang di sekitar pasien supaya tidak terinfeksi, itu yang pertama sih. Jadi karena kan mereka nggak mungkin sendirian, pasti harus dirawat gitu kan. Nah, si perawatnya ini juga harus jaga kesehatan supaya tidak terinfeksi, sehingga jangan sampai menjadi media penular ya ke pasien di sana. Terus kemudian ya pasti gaya hidup ya, biasa makan sehat, tidur cukup, menghindari rokok, alkohol dan teman-temannya itu sudah pasti tidak boleh dilakukan. Terus kemudian ya kalau misalnya dari sudut pandang psikologis, sebenarnya kalau kita baca di berbagai media sosial itu ada banyak hal menarik sih yang bisa dilakukan. Jadi yang pasti lakukan kegiatan yang menenangkan. Senam lansia kalau memang sudah lansia ya. Terus kemudian tetap berhubungan dengan keluarga melalui memanfaatkan teknologi, video call atau apapun itu tetap dilakukan. Dan pastikan ketersediaan vitamin, obat, seperti itu. Itu yang tentang menjaga kesehatan fisik di sana. Nah, kalau misalnya menjaga kesehatan psikologis, bagaimana caranya di situ? Kalau misalnya menjaga kesehatan psikologis, yang pertama, kalau menurut saya yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sulit bagi semua orang. Itu pertama, kita harus sadar. Sehingga kondisi ini tidak hanya sulit bagi orang yang sakit, bagi orang yang terserang COVID, atau bagi orang yang kena PHK gitu ya. Nggak hanya itu. Tapi kondisi ini semuanya mengalami kesulitan.
kalau kita paham bahwa ini adalah kondisi yang sulit gitu ya untuk semua orang, maka kita akan lebih mudah berempati sebenarnya di situ. Nah, setelah kita paham bahwa ini adalah kondisi yang sulit di situ, kita bisa mengidentifikasi terutama terhadap para pasien ini munculnya gangguan psikologis, misalnya terutama untuk pasien yang sudah punya riwayat gangguan mental ya, seperti depresi, berapa tahun yang lalu pernah depresi, pernah stres seperti itu. Nah, itu mereka akan jauh lebih rentan untuk mengalaminya kembali. Gejalanya apa sih misalnya? Nah, kalau misalnya kita lihat orang tua kita atau kakak kita sudah mulai marah-marah gitu ya, nggak ada apa-apa, marahnya luar biasa. Dulu kayaknya enggak deh, 4 bulan yang lalu, iya 4 bulan yang lalu kan belum lockdown di situ. Terus kemudian juga apa ya, misalnya sulit tidur, nafsu makan menurun atau menaik drastis seperti itu. Nah, itu bisa jadi awal dari tanda-tanda seseorang mengalami stres di sana. Sehingga kita sebagai orang yang berada di sekeliling juga perlu untuk lebih jeli ya, untuk lebih peka melihat semua itu. Nah, kalau misalnya memang kita sudah melihat hal itu, satu hal juga yang perlu dipahami bersama, mungkin yang sudah sering dibahas di kalangan psikologi adalah bahwa stres di masa pandemi ini kan menjadi suatu reaksi normal ya sebetulnya, menjadi suatu reaksi normal untuk suatu kondisi yang memang tidak seperti biasanya, tidak seperti dulu lagi. Sehingga ya kita menyadari, oke, semua orang stres, tapi kemudian apa yang bisa dilakukan untuk para pasien ini di situ? Yang pertama, yang pasti adalah tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Tadi seperti saya bilang di awal ya kalau misalnya memang cucunya jauh, anaknya jauh, ya setiap hari bisa telepon, setiap hari bisa video call. Repot dong, ya repot, tapi itu salah satu cara yang terbaik dan paling sederhana sih. Terus yang kedua, kalau menurut pengalaman saya dengan para pasien kanker, ini yang sering dilupakan ya Mbak Dewi ya. Yang kedua adalah bertanya kepada pasien, yang itu adalah saudara kita atau orang tua kita ya, harapan mereka itu apa? Di situ. Seringkali ketika kita punya anggota keluarga yang sakit, kita sebagai orang yang muda, misalnya yang sehat ya, kita merasa kita tahu semuanya gitu. Oh, saya mau belikan mama saya makanan organik, saya mau belikan vitamin ini, saya mau belikan kamar ranjang baru dan lain sebagainya. Tapi kita mungkin seringkali lupa bertanya, mereka sebenarnya kepinginnya apa? Nah, pertanyaan itulah yang sangat penting dan sebenarnya menjadi awal bagaimana kita bisa concern terhadap kesehatan mental mereka di situ. Jadi kita menjadi pendengar aktif untuk pasien. Terkadang kalau menurut pengalaman saya, kembali lagi bersama para pasien kanker, keinginan mereka itu simpel sekali, sederhana sekali. Misalnya cuma ingin saya bisa masak seminggu 2 kali aja, atau saya misalnya bisa teleponan sama cucu saya yang itu, karena yang itu nggak pernah telepon gitu. Nah, hal yang sederhana itu ternyata sudah cukup memboost kondisi psikologis pasien. Nah, itu yang seringkali miss ya, terlewat di situ. Dan tentu saja yang terakhir, kita berusaha untuk tetap melibatkan pasien dalam setiap keputusan. Seringkali kalau kita di Indonesia ya, kan kita keluarga besar ya, jadi satu pasien mau berobat atau mau ke rumah sakit atau mau operasi atau mau kemo atau mau apa, itu yang menentukan bukan hanya si pasien sendiri gitu, tapi juga keluarga besarnya. Nah, kita seringkali lupa juga untuk melibatkan pasien. Jadi libatkan pasien untuk setiap keputusan sih di situ. Dan terakhir tentunya ya menumbuhkan harapan buat mereka, karena itu yang mereka butuhkan. Dan kalau misalnya memang dibutuhkan, tadi ya setelah kita mengidentifikasi, oh ya ini mengalami stres, kemudian juga mengalami bahkan sampai depresi seperti itu, maka ya jangan ragu untuk kontak, minta bantuan pada profesional. Karena sekarang kan banyak ya bantuan online, kalau misalnya dokter, ya saya nggak usah sebut merek ya di sini ya, tapi maksudnya itu banyak, tinggal dipilih. Kalau bantuan psikologis tinggal sejiwa ya, 119 extension 8, itu juga bisa. Nah, sehingga kita juga perlu memanfaatkan layanan-layanan semacam ini supaya tidak bingung sendiri ketika ada di rumah. Paling kalaupun kondisi terpaksa ya terkait dengan para pasien memang harus pergi ke rumah sakit, itu ya kita benar-benar prepare ya. Jadi misalnya yang nganter itu yang muda aja, 1 orang, jangan sekelurahan ikut nganter semua ke rumah sakit. Nah, itu beresiko.
ya, yang muda, yang kuat, pakai baju lengan panjang, pakai sepatu karet yang bisa dicuci, pakai masker, semuanya itulah kita semua sudah tahu protokol kesehatannya. Karena kembali lagi, jangan sampai kita miss atau terlewat akan adanya gejala atau tanda-tanda sebenarnya yang bersifat gawat darurat di sini untuk pasien. Nah, mungkin saya cerita sedikit tentang perawatan paliatif ya. Nah, kalau perawatan paliatif yang dilakukan Garwita bekerja sama dengan Rumah Sakit Baladika Husada ini, itu memang kami fokus di pasien kanker perempuan dengan kanker payudara nih, Mbak Dewi, karena jumlahnya sangat banyak, ribuan di situ, sehingga kita fokus ke sana. Dan pendekatannya itu lebih pada pendekatan komunitas. Jadi kita membentuk komunitas dan disitulah kita berkegiatan. Jadi ada kegiatan gathering setiap 2 bulan sekali, terus kemudian ada kegiatan seperti wisata sehat setahun 2 kali yang seperti itu. Nah, cuma karena ini pandemi mau nggak mau kita menunda semuanya ya. Akhirnya ya kita selama sudah 3 bulan ini rencananya kita mau wisata sehat nih. Sekitar 40 orang sudah mau berpartisipasi, tapi itu akhirnya batal di sana. Terus apa kemudian yang kami lakukan selama pandemi? Karena ini kita bekerja sama dengan kurang lebih 120 pasien kanker di sini. Nah, yang pertama adalah membuat para pasien itu tetap terhubung. Jadi kita punya WA group yang itu aktif banget, berisik sekali gitu ya untuk membicarakan berbagai hal terkait kesehatan. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu bantuan bagi pasien ketika mereka merasa galau ya, saya besok mau kemo nih, tapi saya nggak pernah nih, saya pasien baru, saya mesti ngapain. Nah, itu mereka bisa berkomunikasi di grup, dan yang lain nanti akan membantu menguatkan, seperti itu. Jadi pertama, membuat pasien ini tetap terhubung ya dengan komunitasnya. Yang kedua, selain tetap terhubung, kita juga membuat seperti aktivitas baru ya, karena ini pandemi, kita bilangnya paliatif di rumah aja. Jadi teman-teman relawan ini membuat aktivitas seperti memasak bersama, webinar, ini semua sifatnya sosial dan tanpa biaya. Jadi para pasien bisa ikut webinar itu dengan para dokter spesialis yang mereka mau berbaik hati untuk share. Jadi kan kemarin bulan puasa ya, baru saja lewat Lebaran. Nah, itu gimana caranya Dok kalau pasien kanker mau puasa? Sehingga kan hal yang terkait religius juga merupakan hal yang penting ya bagi para pasien di sana. Sehingga itu juga disupport. Dan yang terakhir, selain kegiatan paliatif di rumah aja, di perawatan paliatif kami berusaha menjadi mediator antara pasien dengan onkolog, dengan dokter ahli kanker, karena mereka kan tidak bisa secara leluasa sekarang ke rumah sakit, sehingga kita mengadakan semacam layanan online untuk konsultasi dengan onkolog di situ, sehingga melalui layanan online ini kita memfilter pasien mana sih yang boleh ke rumah sakit karena memang kondisi darurat, pasien mana yang bisa ditangani sendiri. Nah, pendekatan semacam ini kalau menurut saya cukup efektif untuk membantu para pasien bisa stay di rumah, tapi tetap sehat. Sehat dan tenang ya maksudnya ya, karena mereka mendapatkan kepastian, oh saya udah ngomong nih sama onkolognya. Banyak pasien yang menjadi tidak tenang karena tidak bisa ketemu dokternya. Dan ketika mereka tidak tenang, mereka stres, daya tahan tubuh turun, sudah pengobatan menjadi tidak efektif. Itu sih yang kami lakukan di perawatan paliatif. Saya ingin berbagi supaya saya sih berharap gerakan atau komunitas semacam ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah sakit manapun. Kembali lagi, tidak perlu ada yang sampai ahli seperti apa, karena saya sendiri sebagai psikolog klinis ya, saya bekerja sama dengan rumah sakit di situ, dan mereka tim medis itu perawat, onkolog, semua mereka tuh support pasien di sana. Dan untuk semua pengalaman pasien ya, mereka bagaimana bertahan sebagai pasien kanker, karena memang ada yang bertahan sampai lama dan mereka juga menceritakan kisah hidupnya. Kita bikin buku sih, kita memang nulis buku. Nah, nanti teman-teman HIMSI Jatim atau teman-teman Garwita yang tertarik untuk baca bukunya bagaimana perjuangan para pasien kanker, nanti di postnya di Garwita ada. Ini buku kita, judulnya Berjuang, Menerima, dan Bahagia. Ini semua yang nulis si pasien kanker bersama tim medis dan relawan. Saya cuma bisa didapatkannya di mana itu Bu? Di IG-nya Garwita ada. Nanti kita juga di websitenya Garwita juga ada. Garwita.org di situ. Ini
mereka yang nulis, memang beberapa penulisnya sudah berpulang karena kan pasien kanker ya, jadi kita tidak pernah tahu, dan perawatan paliatif sendiri kan memang tidak bertujuan utama untuk memperpanjang usia, tapi kita mau meredakan nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi itu yang kami lakukan sampai hari ini. Mungkin itu dulu Mbak Dewi untuk sharingnya ya. Iya, sahabat Himsi yang ingin bertanya dan ingin ingin tahu lebih banyak tentang kesehatan mental pasien di sini khususnya adalah kanker maupun penyakit degeneratif, silahkan menuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan, akan saya tanyakan langsung kepada Ibu Nadia Maria sebagai narasumber pada sore hari ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari para sahabat Himsi, saya mau tanya dulu dong Bu. Nah, kayaknya kalau untuk pasien degeneratif itu yang kalau di musim pandemi ini kayaknya orang yang paling takut, paling harus hati-hati, harus ini karena dia itu riskan sekali atau berisiko tinggi untuk kena COVID-19 ini. Nah, bagaimana itu kayak meredakan kecemasannya, Bu? Supaya kan banyak sekali ya kayak penyakit diabetes mellitus kayak gitu, kayak penyakit jantung. Wah, ada yang sudah diabetes, biasanya juga jantung, terus kolesterol dan hipertensi dan yang lain-lain. Itu jadinya kan nggak bisa kemana-mana, udah di lockdown, udah sakit, ketakutan lah kayak gitu. Pastinya kesehatan mentalnya juga akan bermasalah. Supaya kecemasannya itu baik, kira-kira yang harus dilakukan oleh pasien ini kayak gimana itu? Oke, jadi ya seperti yang tadi Mbak Dewi bilang ya, jadi memang kondisinya nggak enak banget ya, udah sakit, nggak boleh kemana-mana. Sehingga yang bisa dilakukan memang mengoptimalkan semua cara yang ada. Jadi misalnya seperti tadi ya, pertama adalah mengakses itu layanan kesehatan online. Kalau buat saya, kita perlu bersyukur ya, karena sekarang online itu sudah sangat berkembang. Kalau bayangkan kalau yang terjadi dulu ya, yang flu yang terdahulu di Spanyol segala macam, saya nggak bisa bayangin yang bisa dilakukan apa. Nah, tapi di zaman sekarang kita bisa memanfaatkan semua layanan yang bersifat online, itu satu. Terus kemudian kedua adalah membuat si pasien ini tetap terhubung. Kenapa membuat pasien tetap terhubung ini jadi penting ya? Karena ketika pasien terhubung dengan keluarganya, keluarga itu akan menjadi lebih peka, lebih jeli untuk melihat, oh ya, ini ada perubahan ya sama mama saya gitu. Ini ada perubahan sama nenek saya yang biasanya begini sekarang enggak. Sehingga ketika ada keluhan atau kondisi gawat apa itu mudah terdeteksi di situ. Terus kemudian mungkin yang juga bisa dilakukan adalah semua kegiatan yang menenangkan, yang sepertinya sederhana, itu sebenarnya secara signifikan membantu kesehatan mental pasien. Jadi misalnya ya itu tadi, tetap berkomunikasi dengan cucu seperti itu, terus melakukan senam sehat, diet seperti itu, karena itu mungkin terdengarnya klise ya, semua orang bilang begitu, tapi memang betul kalau tidak dijalankan itu akan jadi masalah. Tidur cukup, hal yang semacam itu, jadi itu harus dijaga betul. Memang kalau misalnya kita lihat terkadang ada pasien ya dengan keluarganya kemarin itu yang mengalami dilema, dalam arti si keluarga ini ada yang berbeda pendapat. Ada yang bilang bahwa orang tuanya harus dikarantina ekstrim gitu ya, nggak boleh ketemu siapa-siapa. Tapi kemudian ada keluarga yang bilang nggak mungkin kayak gitu, mama sakit jantung. Tapi dia juga bisa panik dan stres. Kalau kita melockdown secara ekstrim, maka dia akan semakin stres, bingung. Sehingga pada akhirnya ya memang pasti seringkali dalam keluarga ada ini ya, ada perbedaan pendapat dan itu wajar. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah ya kita mendiskusikan bahwa setiap keputusan itu ada resikonya, itu pasti. Yang pada akhirnya kalau waktu itu di keluarga ini adalah oke,
kita tidak akan melakukan lockdown yang ekstrim ya terhadap mama sama papa gitu, tapi kita akan sangat menjaga. Jadi misalnya kita akan tetap ketemu, tapi misalnya di pagar, kita ngobrol seperti itu. Mama perlu belanja apa, kita yang beli. Nanti kalau sudah didisinfektan, nah selalu ada cara. Selalu ada cara sehingga kita bisa tetap memelihara kesehatan mental. Dan satu hal yang pasti ini tergantung kesepakatan keluarga sih Mbak Dewi. Ada keluarga yang memang oke, saya maunya lockdown ekstrim, nggak apa-apa. Kalau memang itu sudah disepakati, silakan. Di situ kalau menurut saya seperti itu. Kembali. Tapi ada plus minusnya ya untuk semua keputusan yang diambil itu ya. Iya, Nah, betul. apa yang sudah disampaikan sama Bu Nadia ini merupakan jawaban kayaknya dari Mbak N. Srina. Di sini beliaunya bertanya, saya ingin bertanya bagaimana memotivasi pasien degeneratif yang cenderung mengisolasi diri. Nah, di sini pasiennya itu lebih cenderung mengisolasi diri. Jadi kalau yang tadi itu diisolasi atau di lockdown sama keluarganya, tapi kalau yang ini beliaunya yang sering apa ya cenderung mengisolasi diri. Sedangkan pasien ideal akan lebih sehat mentalnya jika berbaur dengan komunitas lah. Itu bagaimana Ibu? Nah, ini sebenarnya tergantung juga ya. Kalau kita dari sisi psikologi kan pasti kan tergantung ke setiap karakter pasien. Memang pasien itu kan beda-beda. Kami maksudnya di perawatan paliatif ketemu dengan puluhan ratusan pasien itu semua kepribadiannya beda. Jadi memang ada pasien ya kalau misalnya memang dari dulu introvert, bisa jadi sekarang ya tetap introvert gitu. Sehingga memang dia tidak enjoy untuk ketemu banyak orang, untuk happy-happy ya dengan kumpul-kumpul di sana. Sehingga kalau misalnya memang dia lebih enjoy dengan kesendiriannya, tapi pastikan bahwa itu sehat. Dalam arti kalau misalnya ya itu tadi ada tanda-tanda misalnya yang menuju ke arah depresi ya, misalnya kan tadi disebutnya yang suka mengisolasi diri. Saya tanda-tanda depresi bahwa dia seringkali menangis seperti itu, terus tidak mau makan, sesuatu yang tadinya menarik buat dia sekarang udah enggak ya, misalnya tadinya mau bertelepon dengan temannya sekarang sudah tidak. Nah, kita memang perlu waspada. Nah, sehingga kembali lagi kalau misalnya memang dianggap keberfungsiannya sudah terganggu ya, udah nggak pernah mau ngomong lagi sama anaknya, makan sudah susah banget, padahal secara fisik masih cukup sehat ya di situ, terus kemudian sudah banyak berat badannya menurun drastis ya, itu kita perlu segera kontak profesional sih di sana. Tapi kembali lagi semua tergantung pada kepribadian pasiennya juga. Kalau memang pasiennya introvert dan sukanya di rumah baca buku ya jangan dipaksa buat video call sama keluarga besar, karena itu nggak akan nyaman buat dia di situ. Itu sih. Iya, memang masing-masing itu beda-beda. Ada yang suka ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudaranya, sama anak-anaknya, sama cucunya kayak gitu. Ya itu sama dengan ibu saya juga dalam sepanjang hari itu wah online terus. Karena memang udah lansia, punya penyakit degeneratif, jadi saya katakan bahwa sudah yang kesenangannya ibu itu apa udah dilakukan aja, nggak usah mikirin COVID dan yang lain-lain. Ya, sudah senang, yang membuat senang apa itu dilakukan. Pokoknya kita itu menjaga kesehatan, tidak keluar-keluar. Ibu juga kalau pingin jalan-jalan di depan rumah ya jalan-jalan kayak gitu. Jadi dibuat santai saja. Itu sih karena ya hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya paling tidak ya. Iya, supaya nggak kepikiran terus. Oh ini ada kayak gini, ada COVID, ada ini kecemasannya meningkat, mau ketemu sama orang takut, mau ini. Nah, jadi saya katakan bahwa yang penting jaga kesehatan, semua protokol kesehatan itu dilakukan, kan kayak gitu. Iya. Saya akan menyapa dulu Bu Nadia. Di sini ada dari HIMSI Kediri Raya yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu
Tati Imadatus dari IMSI Kediri Raya. Nah, ini sekalian beliaunya juga bertanya, saya pernah dengar ada metabolisme tubuh yang berbeda, sehingga orang yang diabetes jadi mudah ngeyel, dalam tanda kutip ya. Apakah betul? Sehingga kadang jadi konflik. Nah, di sini. Bagaimana Bu Nadia? Oke, jadi gini, untuk setiap penyakit itu memang berpotensi untuk mengubah kepribadian. Kalau dari yang saya ketahui, jadi apapun penyakitnya, walaupun itu nanti akan berpengaruh kepada kepribadian secara berbeda. Kalau untuk diabetes misalnya, itu kan menjadi salah satu penyakit kronik degeneratif yang kita mesti jaga betul ya. Kalau enggak kan kondisinya akan menurun di sana, sehingga tantangannya di situ. Kalau secara biologisnya mempengaruhinya seperti apa secara detail, saya sendiri nggak terlalu menguasai. Tapi yang saya tahu, kalau misalnya kanker tadi seperti yang saya jelaskan ya, itu memang, dan saya rasa beberapa penyakit kronik lainnya sama. Jadi secara pengobatan, terus kemudian hormon, dan juga pengalaman psikologis, tiga hal itu yang berpotensi mengubah kepribadian di sana. Contohnya kayak misalnya kanker, secara hormon, kondisi tubuh itu berubah, dan itu akan mengubah juga kondisi emosi. Nah, tapi satu hal yang perlu kita sadari adalah ketika seseorang tahu atau terdiagnosis penyakit, terutama yang cukup serius ya, seperti diabetes, seperti itu kan bukan kabar yang menyenangkan. Kalau dari pengalaman saya sendiri, seringkali pasien yang masih belum bisa menerima, itu adalah pasien yang pada dasarnya nanti akan menjadi sulit untuk menjalani pengobatan. Mungkin Mbak Dewi tahu ya yang 5 tahapan Kubler-Ross itu ketika seseorang terdiagnosis sakit kronik degeneratif, entah itu kanker misalnya atau HIV, diabetes semua, itu biasanya mereka ada penyangkalan. Pertama ya, penyangkalan. Jadi ini tidak terjadi pada saya gitu ya. Ini mungkin salah nih labnya nih, nggak mungkin gula saya 400 gitu ya, gula saya 500 enggak, dulu saya baik-baik aja, misalnya itu satu. Terus kemudian ketika dia misalnya menyadari bahwa ternyata oh ya betul ya, saya udah cek di 3 lab nih, hasilnya betul semua sama, dia mulai menunjukkan emosi marah di situ, anger ya, marah. Kenapa kok saya kena penyakit ini ya gitu? Saya padahal selama ini baik-baik aja, saya rajin ibadah, saya nggak nyakiti orang di sana. Itu angernya muncul. Terus kemudian kalau sudah marah, ada orang yang kemudian mengalami depresi di situ. Depresi. Nah, fase depresi ini adalah fase di mana yaitu ya mungkin ya orang nggak mau dikasih tahu, nggak mau ditengok, nggak mau diajak ngomong, kamarnya dikunci seperti itu. Baru misalnya setelah semuanya ini itu ada fase yang terakhir, kalau misalnya itu adalah fase penerimaan atau acceptance. Cuma kalau dari pengalaman saya tidak semua pasien mulus melewati fase-fase ini. Biasanya fase-fase ini ruwet, jadi sudah misalnya sudah anger, denial lagi, anger lagi, depresi, anger lagi, sampai misalnya ada banyak pasien misalnya yang sampai dengan meninggal dunia, mereka sebenarnya belum sampai pada tahap penerimaan, dan itu yang sulit buat keluarga di sana. Sehingga kita sebagai anggota keluarga, kita memang perlu lebih peka. Kalau misalnya ada pasien-pasien yang disuruh minum obat atau mungkin disuruh suntik insulin ya, masih nggak mau, masih bohongin keluarganya, maka bisa jadi dia sebenarnya masih di fase denial atau anger. Nah, itulah yang seringkali tidak disadari oleh anggota keluarga atau tim medis, sehingga tetap pengobatan itu tidak efektif pada akhirnya. Jadi memang di sini sebenarnya saya mengajak rekan-rekan dari psikologi ya untuk lebih banyak bergabung misalnya di perawatan paliatif, karena peran kita besar di sini untuk membantu pasien supaya mau menjalani pengobatannya. Karena kalau enggak nanti percuma. Banyak pasien yang misalnya dengan daya tahan tubuh yang awalnya bagus misalnya ya, terus kemudian dia stres, depresi, proses kemoterapi, proses pengobatan itu tetap nggak efektif. Tapi ada juga pasien misalnya dengan stadium lanjut, tapi secara jiwa dia lebih kuat, dia lebih bisa menerima, pada akhirnya proses pengobatannya jadi lebih efektif. Itu sih Mbak Dewi kalau dari saya. Oke, kayaknya peran psikologi kayak besar sekali ya Bu Nadia untuk eh, para pasien penyakit degeneratif ini ya. Hanya kadang
banyak juga pasien yang penyakit degeneratif ini tidak masuk ke rumah sakit ya, paliatif rumah Hmm. sakit, tidak tergabung kayak gitu ya. Itu kan masing-masing di rumah sendiri-sendiri. Nah, Ya. kira-kira bagaimana ya cara sosialisasinya ya supaya Mm-mm. para eh, yang supportnya ini di rumah kayak keluarganya, anaknya itu bisa memberikan memberikan dukungan yang tepat lah seperti itu. Karena kan banyak pasien atau keluarga pasien itu tidak masuk ke dalam paliatifnya sebuah rumah sakit kayak gitu. Gimana Bu Nadia kalau kayak gitu? Oke, kalau menurut saya yang pertama itu ini jadi keluarga dari pasien berusaha ini ya mendampingi pasiennya sendiri ya. Yang pertama adalah membuat jadwal rutinitas karena rutinitas itu kan penting ya buat kita. Dalam arti kalau pasien itu dia tahu bahwa besok saya mau ngapain. Misalnya besok pagi, oh saya mau masak sama anak saya, yang sederhana saja. Terus setelah itu saya mau senam, atau saya mau video call, habis itu saya istirahat. Nah itu memang rutinitas itu penting bagi pasien. Selain juga untuk membuat badannya lebih sehat, karena hidupnya lebih terjadwal ya, tidur cukup, makan sehat, juga penting karena membuat mereka lebih merasa bisa mengontrol hidupnya. Tapi kalau misalnya setiap hari sudah tua gitu, hanya di rumah, anaknya juga kerja online di rumah ya, work from home, atau mungkin sekarang sudah mulai masuk kantor lagi, terus orang tuanya ini ya cuma dikasih pokoknya makan cukup, tidur cukup, sudah ditinggal ya, itu pasti nggak cukup sebenarnya. Tapi bahwa dia punya kepastian, oh ya saya tiap pagi nyiram kebun gitu ya, habis itu saya makan, habis itu saya ngapain. Nah kalau saya lihat dari pengalaman saya bersama pasien, rutinitas itu menolong mereka. Sehingga pikirannya juga jadi nggak kemana-mana Mbak Dewi di situ. Jadi dia tahu dia mau ngapain di sana sih. Jadi kalau pikirannya itu lebih bersemangat, nanti imun tubuhnya bisa terjaga dengan baik kayak gitu kayak Iya. Bu Nadia ya. Oke, sahabat Himsi Jatim yang berbahagia, silakan yang ingin bertanya lebih lanjut karena di sini temanya itu sangat bagus sekali, sangat luar biasa dan di sini juga ada narasumber yang sangat kompeten di bidang paliatif kesehatan mental pasien penyakit degeneratif ini ya dengan Ibu Nadia Maria. Silahkan yang ingin bertanya langsung silahkan mengetik pada kolom komentar supaya langsung dijawab sama Ibu Nadia. Ini Ibu Nadia sudah interesting sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Himsi. Nah, di sini Bu Nadia sambil menunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat Himsi, biasanya kan untuk saat ini karena COVID-19 itu ada lockdown, terus kemudian harus ada isolasi mandiri dan yang lain-lain ya seperti itu. Uh, apa susah sekali ya kalau untuk penyakit degeneratif, apalagi lansia, lah Oke. itu untuk melakukan, semisal dia sakit COVID-19, ya Iya. seperti itu. Kemudian dia diisolasi dengan sekian lama 14 hari lebih kadang-kadang. Iya. Nah, yang harus dia di rumah sakit, dia tidak ada teman dan yang lain-lain. Ini ada tips atau masukan untuk para pasien di sini, Bu Nadia? Oke. Kalau misalnya untuk mereka ya, jadi sudah memang pasien penyakit degeneratif dan juga misalnya terserang COVID ya, memang kan kita harus patuh ya aturan di rumah sakit dan itu seringkali memang harus kaku karena supaya menjaga kan di sana. Cuma kalau dari pengalaman beberapa teman yang bercerita ke saya ya, ada yang ibunya misalnya kemarin sebenarnya bukan COVID sih, tapi diduga sehingga itu harus masuk karantina. Mungkin rapidnya mungkin ya Bu ya, Iya, rapidnya maksudnya reaktif ya, kayak gitu. di situ. Jadi harus masuk karantina.
itu salah satu yang menolong. Saya nggak tahu, mungkin kebijakan di setiap rumah sakit itu beda, tapi ada rumah sakit misalnya yang membolehkan pasien untuk memegang handphone, karena itu menjadi alat untuk komunikasi dengan dunia luar. Nah, di situ anaknya terus berkomunikasi dengan dia, misalnya waktu itu karena mau lebaran ya, jadi dimotivasi, ayo Mbak, nanti 2 minggu lagi nih kita bisa lontongan misalnya ya, terus kemudian jadi dijanjikan sesuatu yang memang itu ditunggu-tunggu dan dipastikan bahwa si pasien ini tahu orang-orang di sekitarnya itu menyayangi dia, karena kan seringkali mereka merasa kesepian. Kalau lansia itu kan keluhannya kan lonely sebenarnya Mbak Dewi. Iya. Lonely di situ, sehingga kalau misalnya untuk memastikan bahwa gimana mereka diisolasi seperti itu ya, adalah memastikan pertama mereka terhubung, kedua membicarakan sesuatu yang memang mereka sukai, dan mungkin seperti anak-anak ya, lansia itu kan seringkali karakternya sudah kembali ke sifat anak-anak, jadi dijanjikan sesuatu yang mereka tunggu-tunggu setelah mereka keluar dari rumah sakit. Ini kalau dari pengalaman sharing beberapa teman itu efektif. Jadi nanti kalau keluar dari rumah sakit kita gini ya, misalnya kita nanti makan lontong bareng di rumah, atau kita nanti misalnya telepon si cucu yang itu, atau kita nanti ngerayain ulang tahun. Nah, hal-hal seperti itu walaupun terdengar sederhana ya, tapi itu ternyata efektif di sana sih. Kalau dari yang saya amati ya di situ. Wah, ini kayaknya seru ya. Tapi waktu kita sudah sangat mepet, Bu Nadia, untuk mau jam 16.00 karena waktu kita hanya 1 jam. Padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan. Mungkin nanti akan saya jawab, akan saya tanyakan ke Bu Nadia dan jawabannya akan kami sampaikan langsung kepada si penanya di sini ya. Bisa untuk yang terakhir adalah closing statement dari Bu Nadia untuk sore hari ini. Silakan Bu Nadia. Kalau dari saya sih yang terpenting ya buat pasien penyakit degeneratif adalah pertama jaga kesehatan fisik mereka dengan cara yang tepat ya, yang dari tadi sudah kita bicarakan. Terus kedua, si significant others, kita keluarga orang yang di sekitar pasien juga harus menjaga kesehatan, karena seringkali yang terjadi adalah kita lupa nih, kita jadi perawat di rumah, kita lupa sendiri untuk menjaga kesehatan. Dan kemudian yang terakhir adalah yaitu perlu menjadi lebih peka, mengidentifikasi kalau memang ada perbedaan secara fisik maupun psikologis yang tampak, sehingga kita bisa segera untuk melakukan tindakan yang diperlukan, baik itu mencari bantuan secara online maupun bantuan yang lainnya. Itu saja sih kalau dari saya, Mbak Dewi, di situ. Iya, wah kayaknya kesehatan mental baik dari pasiennya maupun keluarganya sangat harus diutamakan ya, supaya kita sendiri sehat secara fisik maupun secara mental di pandemi ini. Ya, bagi sahabat Himsi Jatim yang pertanyaannya belum tersampaikan kepada Bu Nadia, kami mohon maaf karena waktu yang sangat mepet untuk mengakhiri sesi pada acara Sharing is Caring dengan tema Yuk Bantu Jaga Kesehatan Mental Pasien Penyakit Degeneratif. Kayaknya terima kasih Bu Nadia atas waktunya menjadi narasumber Himsi Jatim. Semoga tambah sukses Bu Nadia. Dan sama Mbak Dewi juga. Iya, paliatifnya juga akan semakin banyak bisa membantu pasien kanker dan degeneratif yang lain. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nadia. Terima kasih, sampai ketemu ya. Semoga nanti lain kali. Iya. Oke, terima kasih Bu Nadia.